Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa dari kelas 10 MIPA 1. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 5. Di video ini kami akan menjelaskan hasil dari LKPD yang telah kami buat. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada Febi Novita, yang kedua ada Tiana Febriana, yang ketiga ada Vidya Sari, dan yang terakhir ada Trio Refki. Oke, tidak perlu menunggu lama. Marilah kita simak video penjelasan dari kelompok kami. Masalah dan hipotesis. 1. Rumusan masalah. A. Komponen apa saja yang terdapat pada ekosistem tersebut? B. Bagaimana interaksi antara komponen tersebut? C. Apa saja peran komponen-komponen tersebut? 2. Hipotesis. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Nama komponen 1. Capung. Biotik. Peran setelah tumbuh dewasa, capung membantu petani dalam memerangi serangga hama. Interaksi yang terjadi mutualisme. 2. Rumput. Biotik. Peran sebagai produsen yang menjadi bahan makanan utama bagi serangga. Interaksi yang terjadi netral. 3. Manusia. Biotik. Peran sebagai pengelola dan sebagai konsumen pada sawah. Interaksi yang terjadi mutualisme. 4. Semut. Biotik. Interaksi yang terjadi netral. 5. Batu. Nama komponen air. Abiotik. Interaksi yang terjadi mutualisme. 2. Udara. Abiotik. Interaksi yang terjadi mutualisme. 3. Tanah. Abiotik. Interaksi yang terjadi mutualisme. 4. Sinar matahari. Abiotik. Interaksi yang terjadi komensalisme. 5. Suhu. Abiotik. 6. Kelembapan. Abiotik. Pertanyaan atau bahan diskusi. 1. Berdasarkan hasil pengamatan video, komponen ekosistem apa saja yang membangun ekosistem sawah tersebut? Jelaskan dan sebutkan masing-masing contohnya. Jawab. Komponen biotik: capung, tumbuhan, manusia, dan semut. Komponen abiotik: batu, air, udara, tanah, sinar matahari, suhu, kelembapan, dan topografi. 2. Jelaskan masing-masing peranan komponen ekosistem yang diamati pada ekosistem sawah tersebut. Jawab. A. Komponen biotik. A. Serangga. Serangga sebagai salah satu komponen ekosistem sawah memiliki peranan penting dalam jaring makanan, yaitu sebagai herbivora, karnivora, predator, dan parasitoid, dan detritivora. B. Capung. Setelah tumbuh dewasa, capung membantu petani dalam memerangi serangga pertanian seperti lereng, lalat buah, lalat bibit, kutu, sandep, dan beluk serta serangga hama lainnya. C. Rumput. Rumput memiliki peran sebagai produsen yang menjadi bahan makanan utama bagi serangga. Serangga akan dimakan tikus yang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Setelah itu tikus akan dimakan oleh ular sawah yang berperan sebagai konsumen tingkat 3. D. Semut. Semut yang ditemukan di lahan sawah organik dan anorganik selain berperan sebagai predator, beberapa juga memiliki peran sebagai pengurai sisa-sisa bahan organik. E. Manusia. Sebagai pengelola dan sebagai konsumen pada sawah, karena manusia akan memakan hasil sawah, dan kalau bukan manusia yang mengelola, siapa lagi? B. Komponen abiotik. A. Cahaya matahari. Cahaya matahari sangat penting untuk eksistensi ekosistem. Saat berfotosintesis, tumbuhan hijau memerlukan cahaya matahari. Kalau tidak ada cahaya matahari, maka tumbuhan hijau tidak bisa membuat makanan. Hasil fotosintesis yang berupa bahan organik dimanfaatkan oleh hewan dan manusia sebagai sumber makanan. Secara tidak langsung, cahaya matahari merupakan sumber energi utama dalam ekosistem. Selain itu, cahaya matahari juga berpengaruh terhadap keberadaan siang, malam, dan suhu lingkungan. B. Air. Air adalah komponen abiotik yang juga sangat penting. Setiap hari makhluk hidup membutuhkan air. Karena hampir sebagian besar makhluk hidup terdiri dari 90% air, air berfungsi sebagai pelarut zat makanan yang dimakan oleh makhluk hidup. Air juga diperlukan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis.
Bagi hewan air seperti ikan, katak, dan buaya memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. C. Tanah. Secara umum, tanah mempunyai fungsi sebagai tempat tegaknya atau berdirinya tanaman, sebagai pemasok kebutuhan hara dan air untuk pertumbuhan tanaman. Tanah berperan penting dalam menentukan pertumbuhan dan produktivitas tanaman. E. Udara. Untuk proses fotosintesis dan menghasilkan oksigen sebagai bentuk sampingan. 3. Jelaskan apa saja bentuk interaksi yang terjadi antar komponen ekosistem di sawah berdasarkan video tersebut. Jawab, beberapa bentuk interaksi dalam ekosistem sawah meliputi interaksi biotik dan antibiotik, contohnya interaksi padi dengan komponen biotik seperti cahaya, air, dan udara. Predasi, interaksi antara laba-laba dengan belalang, herbivori. Pembahasan, sawah merupakan suatu ekosistem berupa lahan pertanian dengan permukaan tanah yang rata dan terdapat pematang sebagai pembatas. Sawah termasuk dalam ekosistem buatan karena sengaja dibuat manusia untuk memenuhi kebutuhan pangan. Manusia menanam berbagai jenis tanaman di ekosistem sawah. Kesimpulan, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem itu sendiri terbagi menjadi dua komponen, yaitu 1. Komponen abiotik merupakan komponen fisik dan kimiawi yang terdapat pada suatu ekosistem sebagai medium atau substrat untuk berlangsungnya suatu kehidupan. Contohnya, udara, air, tanah, garam mineral, sinar matahari, suhu, kelembapan, derajat keasaman, dan topografi. 2. Komponen biotik meliputi seluruh makhluk hidup di bumi, antara lain bakteri, jamur, lumut, ganggang, tumbuhan paku, tumbuhan tingkat tinggi, hewan vertebrata, dan manusia. Komponen ekosistem juga memiliki peran serta interaksi yang penjelasannya sudah kami jabarkan di atas. Dengan mempelajari materi ini, kita jadi tahu bahwa ada hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Itu saja penjelasan yang dapat kami sampaikan dalam video kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.